Baik teman-teman, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Teman-teman mohon maaf, mungkin agak lambat ya karena entah tidur atau apa. Enaknya tidur kalau puasa kan begitu, karena tadi malam nggak tidur, mestinya pagi ini tidur, biasanya gitu kalau saya gitu ya, tapi ya bangun aja lah karena ada mata kuliah. Untuk saat ini yang akan melakukan presentasi itu adalah kelompok 6 ya. Mohon kepada kelompok 7, 8, 9 untuk menyiapkan materinya pada pertemuan yang akan datang gitu ya. Karena setelah itu kita akan melakukan per kelompok. Jadi setelah 10 sampai ke 16 per kelompok itu akan melakukan presentasi mengenai proposal bisnis terjemahnya. Jadi sudah masuk ke materi itu ya. Jadi nanti kita analisis dan studi kelayakan mengenai bisnis apa kira-kira dari masing-masing kelompok yang ingin ditekuni dalam tanda kutip. Ya, saya pengen ngerti gimana teman-teman mendesain konsep bisnis itu. Apakah kursus terjemahan, apakah penerbit terjemahan, ya, atau apa saja, tidak ada masalah. Yang penting berkaitan dengan dunia terjemah. Dan kira-kira konsepnya kayak apa. Begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk meningkat waktu, nanti kita akan diskusikan ya. Jadi di akhir pertemuan nanti saya akan ngasih beberapa ini teman-teman untuk UTS-nya. Saya kira bentuknya mungkin juga online aja, pakai video berapa ya, 5 menit atau 10 menit lah, nggak usah lama-lama. Yang penting teman-teman melakukan review, nanti akan saya buatkan link untuk store videonya gitulah. Nanti kita akan bicarakan di akhir. Baik teman-teman, kita pasrahkan sepenuhnya kepada kelompok berapa? Kelompok 6 ya. Silakan dipimpin jalannya forum ini, dipimpin diskusinya seluas mungkin. Silakan kelompok 6, saya pasrahkan. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nizam Alwi, Dewi Rahmawati, Handika Intan, Fauziatul Mufarroha, dan Septi Nuryanti akan mempresentasikan tentang profesi penerjemah tersumpah. Yang pertama yaitu pengertian yang akan disampaikan oleh Saudari Septi. Silahkan Saudari Septi untuk memulai presentasi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Penerjemah tersumpah adalah penerjemah yang telah lulus dari ujian kualifikasi penerjemahan atau UKP yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya yang dulunya adalah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan nilai A atau minimal nilai tersebut 80 dan diambil sumpahnya oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Materi yang diujikan adalah terjemahan yang berhubungan dengan bidang hukum. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nizam Alwi. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini
saya akan membahas tentang peluang. Ya, baik. Untuk peluang sendiri dari penerjemah tersumpah ini hasilnya ya penerjemah tersumpah ataupun bisa dibilang penerjemah juga ya. Jadi yang pertama peluangnya di sini adalah memiliki pengetahuan dalam penerjemah di atas rata-rata. Jadi pasti ya, dari penerjemah tersumpah ini harus mempunyai suatu pengetahuan yang pastinya itu sudah memiliki keunggulan tersendiri yang nantinya akan dipercaya oleh konsumen bahwasanya dia adalah seorang penerjemah yang mampu. Nah, jadi pasti seorang penerjemah tersumpah, apalagi yang sudah mempunyai legalitas, nah, itu pasti dia adalah seorang penerjemah yang mempunyai kualitas di atas rata-rata. Nah, adapun dari kualitas itu sendiri pastinya sudah melalui seleksi-seleksi yang sangat rumit untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah. Kemudian yang kedua adalah memiliki wawasan luas mengenai bahasa yang akan diterjemah. Nah, jadi ini terkait dengan yang pertama tadi. Adapun dia adalah seorang penerjemah di atas rata-rata, pastinya dia sudah memiliki wawasan bahasa yang luas. Nah, mungkin rata-rata orang yang ikut penerjemah tersumpah di sini adalah yang sering berkecimpung dalam dunia penerjemahan yang mungkin tidak dalam waktu yang singkat ya, mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lah, sehingga dia hafal dan menguasai betul dengan bahasa yang ingin diterjemah. Nah, kemudian yang ketiga, jasa penerjemah tersumpah digunakan oleh kalangan yang profesional untuk menerjemah dokumen-dokumen yang memiliki status legal. Nah, seperti keperluan untuk keluar negeri, keimigrasian, surat tanah, kartu keluarga, surat nikah, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kenapa sih itu jasa penerjemah tersumpah ini sangat penting? Nah, ini nanti akan berhubungan dengan sesuatu yang bersifat administratif ya dalam sebuah negara. Jadi contoh mungkin ya kayak surat nikah di Indonesia ataupun ijazah di Indonesia yang nanti mungkin dibutuhkan di luar negeri. Nah, nanti juga akan diterjemahkan sesuai bahasa yang ditempati setelah ini, maksudnya di negara lain yang akan ditempati. Jadi contoh adalah dokumen-dokumen penting yang mungkin banyak, nah, mungkin kesulitan untuk menerjemah. Nah, inilah gunaan dari jasa penerjemah tersumpah. Nah, baik, mungkin saya kembalikan kembali ke moderator untuk tantangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Saudara Nizam. Selanjutnya, yaitu tantangan sekaligus dasar hukum legalisasi akan disampaikan oleh Saudari Fauziatul Mufarrohah. Saya persilahkan. Yang selanjutnya yaitu tantangan penerjemah tersumpah. Yang pertama yaitu bahasa yang hanya dimengerti oleh penulis atau hanya ada pada budaya setempat. Nah, dalam penerjemahan tidak cukup hanya menguasai bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, tetapi harus berwawasan yang luas untuk menangkap konteks tulisan yang akan diterjemahkan dengan tepat. Saling memahami antara penulis dan pembaca serta penerjemah adalah poin terpenting dalam penerjemahan. Kurangnya literatur dapat membuat pembaca kebingungan apa yang dimaksud penulis tersebut, karena ada beberapa tulisan yang hanya dimengerti penulis, sehingga pentingnya memperbanyak literatur akan sangat membantu. Lalu yang kedua, perkembangan zaman yang harus diatasi. Seiring perkembangan zaman, penerjemah tidak cukup mentransfer pesan dari satu bahasa ke bahasa lainnya hanya dengan kemampuan bahasanya. Tetapi, kini dituntut untuk menguasai kemampuan lain di luar keterampilan menerjemahkan, yaitu teknologi. Di masa kini masih banyak penerjemah yang malas untuk belajar teknologi, sehingga tidak menguasai teknologi dengan baik.
Padahal penggunaan teknologi seperti internet sangat membantu dalam proses penerjemahan dan memperluas jejaring dengan situs jejaring sosial maupun media sosial. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi yang harus lebih dikuasai. Masa kini keterbatasan seperti listrik maupun akses internet sudah sangat minim. Nah, hal tersebut dapat digunakan untuk menggarap proyek penerjemahan. Banyak peranti lunak penerjemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penerjemah dalam menerjemahkan tulisan-tulisan tersebut. Lalu dasar-dasar hukum legalisasi dokumen terjemahan, yaitu pada yang pertama UU nomor 39 tahun 2008, Lembaga Negara nomor 166, tambahan lembaran negara nomor 4916. Lalu yang kedua, Peraturan Presiden nomor 56 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, lembaran negara nomor 100. Yang ketiga, Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 2 tahun 2016. Tambahan lembaran negara nomor 590. Jadi saya kembalikan ke Mbak Dewi. Iya, terima kasih Mbak Fauziatul Mufarroha. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Handika tentang alur legalisasi dokumen terjemahan. Silahkan Mbak Handika. Baik, terima kasih. Alur legalisasi dokumen terjemahan di lembaga kementerian. Jadi sebelum sampai ke kedubes negara asing, proses legalisasi dokumen terjemahan itu harus melewati 2 kementerian, yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kemenkumham. Nah, legalisasi kementerian ini bisa dibutuhkan untuk beberapa dokumen seperti keperluan untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, bekerja atau tinggal di luar negeri dalam waktu yang lama, ingin melakukan pernikahan dengan warga asing maupun mengurus akta perceraian, menerjemahkan dan melegalisasi berbagai jenis dokumen pribadi seperti KK, KTP, SIM, ijazah, dan transkrip nilai. Jadi, dokumen terjemahan yang harus dilegalisasi seperti ini biasanya dokumen-dokumen resmi yang penting untuk dibawa ke luar negeri. Nah, prosesnya yang pertama yaitu melalui Kemenkumham. Ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan dan harus dilengkapi ketika hendak melegalisasi dokumen di Kemenkumham. Tapi kebutuhan itu bisa berubah sesuai dengan dokumen yang akan dilegalisasi. Yang pertama yaitu surat permohonan legalisasi. Nah, surat ini biasanya harus ditandatangani oleh pihak yang memohon. Yang kedua, fotokopi KTP oleh calon pemohon. Yang ketiga, fotokopi dokumen apa saja yang akan dilegalisir saat legalisasi terjemahan. Yang keempat, jika hendak melakukan legalisasi dokumen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, maka harus menyiapkan fotokopi dokumen versi bahasa asli, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, melampirkan surat kuasa dari direksi yang juga fotokopi KTP pihak yang memberi dan menerima kuasa, menyiapkan materai 6.000 untuk setiap dokumen yang akan dilegalisasi, melampirkan bukti pembayaran PNBP jika ada. Nah, jika proses tersebut telah selesai di Kemenkumham, maka proses selanjutnya yaitu ke Kementerian Luar Negeri. Di sini ada 6 syarat yang diperlukan untuk legalisasi dokumen di Kemenlu. Yang pertama, mengajukan permohonan legalisasi dengan adanya alasan penggunaan surat tersebut di luar negeri. Yang kedua, dokumen yang sudah dilegalisasi oleh Direktur Perdata, Kemenkumham, dan juga dokumen lainnya.
Yang ketiga, surat terjemahan dokumen yang diberikan oleh penerjemah ke dalam bahasa yang ditranslatekan. Selanjutnya, dokumen yang sudah ditandatangani dan disahkan bisa langsung diarahkan agar bisa dilegalisasi ke perwakilan asing yang dituju. Kelima, jika nantinya pihak kementerian meminta dokumen lain selain ini, maka akan dikabari kepada pemohon. Dan juga sama seperti tadi, menyiapkan materai 6.000 jika dibutuhkan nantinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Iya, terima kasih Mbak Handika. Setelah itu ada tarif atau fee akan disampaikan oleh Mas Nizam. Silahkan Mas Nizam. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fee-nya ya, terkait tarif atau fee. Nah, dalam penerjemah tersumpah, ya dalam penerjemah tersumpah ataupun terjemah yang berkaitan dengan tulisan, di sini tarifnya dihitung per halaman. Ya. Jadi dihitung per halaman. Nah, kalau untuk penerjemah lisan atau interpreter, di sini hitungannya adalah per hari atau per jam. Ini yang membedakan. Kemudian untuk ukuran papernya sendiri, di sini adalah menggunakan paper A4, kemudian margin 1x1x1 in. Ya, kemudian untuk paragraf double, kemudian untuk font adalah Corin New, kemudian untuk size-nya adalah 12 dengan ukuran 12. Kemudian untuk tarifnya sendiri, di sini cuman ada 3 bahasa ya. Yang pertama ada bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi tarif tersumpahnya adalah 75.000. Nah, ini untuk tarif non tersumpahnya adalah 50.000. Kemudian untuk dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga sama. Kemudian dari bahasa Arab, dari bahasa Arab ke Indonesia, ini cukup mahal ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, yaitu 200.000 untuk tarif tersumpah, kemudian 150.000 untuk tarif non tersumpah. Kemudian selanjutnya untuk kebalikannya juga sama, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, tarif tersumpahnya adalah 200, untuk non tersumpahnya adalah 150. Kemudian dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin, ini lebih mahal lagi, yaitu untuk tarif tersumpahnya adalah 300.000, kemudian untuk non tersumpahnya adalah 150.000. Nah, ini kebalikannya dari Mandarin ke bahasa Indonesia, ini lebih murah, yaitu untuk tarif tersumpahnya adalah 250.000, kemudian untuk tarif non tersumpahnya adalah 150.000. Nah, ini terkait dengan tarif-tarif sendiri, mungkin masih ada banyak lagi terkait bahasa-bahasa. Di sini saya menemukan bahwasanya ada banyak sekali bahasa ya, ada dari bahasa Jepang ke Indonesia. Di sini untuk tarif tersumpahnya adalah 350.000. Untuk Indonesia ke Jepang ini 400.000. Jadi masih banyak lagi, dan kalau disebutkan satu-satu nanti terlalu lama juga. Nah, ini untuk terkait standar dari tarif sendiri. Nah, standar dari tarif ini masih berhubungan dengan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu dengan nomor 49 garis miring PMK.02/2017 tentang standar biaya masukan tahunan anggaran 2018 yang diadaptasi oleh Himpunan Penerjemah Indonesia. Nah, jadi semua tarif yang digunakan ini sudah sesuai atau sepakat dari seluruh penerjemah Indonesia dan berpacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi untuk tahun 2019 ini yang paling murah dari penerjemah tersumpah adalah 75.000. Nah, mungkin itu saja terkait dengan tarif. Saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, terima kasih Saudara Nizam. Selanjutnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang akan saya sampaikan sendiri.
Sebagai penerjemah tersumpah tentu harus tersertifikasi atau terakreditasi. Nah, ini kami menemukan 3 lembaga sertifikasi, 2 lembaga internasional dan 1 lembaga nasional. Yang pertama yaitu NAATI dari Australia atau National Accreditation Authority for Translators and Interpreters. Yang kedua yaitu ATA dari Amerika atau American Translators Association. Yang terakhir yaitu HPI dari Indonesia, Himpunan Penerjemah Indonesia. Sertifikasi NAATI yaitu sertifikasi internasional yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga berhasil dievaluasi jika seorang kandidat dapat menunjukkan keterampilan yang diperlukan untuk berlatih sebagai juru bahasa untuk pasar Australia. Sertifikasi NATI memungkinkan penerjemah untuk dengan cepat dan mudah menunjukkan kepada klien dan lembaga atas kemampuan mereka. Sebagian besar organisasi di Australia akan mengharapkan juru bahasa disertifikasi dengan NATI. Nah, untuk masa berlaku sertifikasi NATI adalah 3 tahun. Setelah itu akan diminta untuk memenuhi kriteria spesifik yang ditetapkan oleh NAATI jika ingin mempertahankan status sertifikasinya. Selanjutnya yaitu syarat penerjemah bersertifikat NAATI. Yang pertama, mampu mentransfer pesan yang rumit namun tidak terspesialisasi antara bahasa sumber dan bahasa target menggunakan bahasa isyarat atau bahasa isyarat yang mencerminkan dengan keakuratan maknanya. Yang kedua yaitu memahami dan menghasilkan 2 bahasa dalam konteks atau situasi yang berbeda, menggunakan bahasa yang sesuai tapi tidak terspesialisasi, serta ekspresi umum dan kurang umum. Yang ketiga yaitu memahami bagaimana bahasa dan budaya berinteraksi dan dapat mengidentifikasi nuansa signifikan antara dan fakta spesifik budaya baik dalam bahasa lisan maupun bahasa isyarat dan dapat menerapkan pengetahuan ini untuk menginterpretasikan tugas. Yang keempat yaitu mengenal dan memahami spektrum luas dari situasi yang kompleks namun tidak terspesialisasi, area subjek dan peristiwa terkini, termasuk ketika seorang spesialis dari suatu domain berbicara atau menandatangani dengan audiens yang bukan spesialisasi. Yang terakhir yaitu memiliki pemahaman penuh dan pengetahuan tentang kode etik yang relevan dan dapat menerapkannya pada situasi yang lazim dalam menafsirkan situasi. Yang kedua yaitu sertifikasi ATA. Sertifikasi internasional khususnya di Amerika Serikat yang membantu mempromosikan standar kinerja individu yang tinggi dan mengidentifikasi penerjemah yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai keterampilan terjemahan profesional tingkat tinggi. Untuk dapat lulus dalam sertifikasi ini, kandidat harus lulus ujian 3 jam di sumber tertentu untuk menargetkan pasangan bahasa. Untuk syarat-syarat dari sertifikasi ATA kami belum menemukan secara lebih rincinya. Terus sertifikasi nasional HPI, yaitu surat yang diterbitkan kompetensi dan sertifikasi HPI untuk penerjemah yang lulus tes sertifikasi nasional dan yang menyatakan bahwa pemegang sertifikat mampu melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah profesional. Peserta tes sertifikasi ini adalah penerjemah dan juru bahasa profesional anggota Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI yang karyanya sudah terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Calon peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk penerjemah atau juru bahasa dan tidak ada batasan untuk domisili peserta tes. Masa berlaku sertifikat ini adalah 5 tahun. Selebihnya akan dilakukan tes atau kegiatan untuk mempertahankan status penerjemah atau juru bahasa bersertifikatnya. Syarat sebagai anggota HPI atau Himpunan Penerjemah Indonesia, yaitu untuk anggota muda tidak ada persyaratan khusus, cukup mendaftar dan mengisi formulir keanggotaan HPI.
untuk anggota penuh, bagi penerjemah, pernah menerjemahkan buku yang karyanya diterbitkan oleh penerbit yang terdaftar IKPI. Yang kedua, melampirkan contoh terjemahan beserta teks sumbernya dengan jumlah terjemahan sebanyak 150.000 karakter, sekitar 100 halaman, total masuk spasi. Yang ketiga, yaitu telah dikukuhkan sebagai penerjemah bersumpah dengan melampirkan salinan surat keputusan gubernur. Yang terakhir, yaitu melampirkan surat keterangan kerja dari perusahaan yang menjelaskan bahwa Anda telah bekerja selama minimal 1 tahun sebagai penerjemah atau jabatan yang berhubungan dengan tugas penerjemahan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait materi penerjemah tersumpah. Silahkan. Saya Mbak Dewi. Ya, silakan Mbak. Tapi di sini saya tidak ingin bertanya, hanya sedikit berkomentar untuk PPT yang peluang. Menurut saya itu tidak cocok untuk dijadikan peluang, tapi lebih seperti karakteristik atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah. Jika saya lihat ya, mungkin teman-teman bisa mengoreksi ya. Karena kalau saya lihat dari PPT-nya itu kan kayak menerjemahkan begini, harus bisa begini. Sedangkan ini kan topiknya peluangnya, bukan kriterianya. Mungkin itu saja, terima kasih. Iya Mbak Lulur, terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman, silahkan. Ingin bertanya Mbak tentang yang sertifikasi itu apa mungkin sertifikasi penerjemah tersumpah ini Mbak. Iya, silahkan Mas Akso ya. Ya. Ini berarti kan tadi kan untuk awalnya dijelaskan bahwa penerjemah tersumpah itu kan yang menyumpah berarti kan gubernur atau pejabat. Nah, dari situ berarti kita setelah disumpah itu belum tentu kita punya sertifikasi gitu ya Mbak? Atau bagaimana? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya, mungkin atau mungkin setelah kita disumpah gitu kita sudah langsung mendapat sertifikasi atau mungkin kita yang harus mengurus lagi biar kita mendapat sertifikasi. Seperti itu. Baik, Mas Akso. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang sekiranya ada yang perlu ditanyakan atau menanggapi. Halo Mbak, saya ingin bertanya. Iya Mbak Rohma, silahkan. Kan untuk yang masuk ke anggotaan HPI, yang Himpunan Penerjemah Indonesia, itu kan ada 2 Mbak ya, yang penerjemah muda sama penerjemah penuh. Nah untuk penerjemah penuh tadi kan kayak banyak gitu ya syaratnya. Sedangkan yang di penerjemah muda itu tidak ada syarat khusus, berarti kan ada syarat umum. Nah di situ tadi tertera cukup apa tadi ya? Cukup mendaftar gitu Mbak ya. Nah mungkin pemakalah sedikit menemukan syarat umumnya itu seperti apa? Apa mungkin setidaknya pernah belajar di bagian terjemah atau apa? Mungkin seperti itu Mbak. Soalnya kan tadi umum sekali di bagian penerjemah muda gitu. Mungkin pemakalah bisa memberikan sedikit gambarannya seperti itu. Terima kasih Mbak Dewi. Iya Mbak Rohma, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kami tampung dulu ya.
saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Akso ya terkait sertifikasi penerjemah tersumpah tadi. Menurut apa yang pernah saya baca itu sebelum disumpah itu penerjemah itu melakukan tes sertifikasi dulu. Jadi pas disumpahnya itu sudah tersertifikasi. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa menambahkan. Berarti nanti urutan kalau kita mau menjadi penerjemah tersumpah itu kita harus punya sertifikasi dulu baru bisa dikatakan sebagai penerjemah tersumpah, begitu ya Mbak? Iya Mas Akso, karena penerjemah tersumpah itu salah satu persyaratannya itu harus tersertifikasi nasional ataupun internasional. Oke. Ya, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Mungkin ada penjelasan yang lain ya. Mungkin teman-teman bisa mengungkapkan pendapatnya atau yang pernah dibacanya di rumah terkait sertifikasi ini. Silahkan. Mbak Dewi, izin itu tampilkan screen-nya tadi. Mungkin saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Lulur tadi ya, terkait peluang. Itu tadi Mbak Zia. Oh ya, sudah. Dibuat miring aja HP-nya. HP-nya dibuat portrait. Yang Fauzia ya. Nah, gitu aja biar lebih jelas nanti teman-teman. Nah. Baik, ini terkait dengan peluang. Nah, jadi maaf Mbak Lulu ya. Nah, ini kemarin dari teman-teman terkait peluangnya yang kita nyoba nyari yang spesifik dengan peluang dari penerjemah tersumpah sendiri. Kemarin kita kesulitan dan ini mencoba juga mengira-ngira dari peluang yang didapat setelah menjadi penerjemah tersumpah. Nah, ini kami coba berbalikannya dengan tantangan. Jadi tadi kan untuk tantangan itu bahasa yang dimengerti penulis atau hanya ada pada budaya setempat. Nah, di sini cuma kami membalikannya bahwasanya nanti kalau untuk peluang juga bersifatnya positif, seperti hanya memiliki pengetahuan dalam penerjemahan di atas rata-rata. Jadi mungkin kalau ada pendapat lain dari teman-teman terkait peluang yang lebih spesifik terkait penerjemah tersumpah, monggo. Tidak apa-apa kalau ada yang mungkin sudah menemukan. Nah, ini jujur dari kelompok kami kemarin sudah nyari tapi belum ketemu. Baik, Mas Nizam, bisa saya terima alasannya? Silakan teman-teman yang lain bagaimana? Ayo. Saya coba masuk aja dulu ya biar tidak berlarut-larut. Gini, ini kelompok 6 kira-kira Anda sudah membaca peraturan terbaru enggak? Dari Permenkumham nomor 4 tahun 2019. Ini tidak dicantumkan di sini soalnya. Coba saya belum ya. Jadi saya coba jelaskan via apa namanya?
dari teman-teman tadi. Ya. Sebentar. Ini ya. Untuk HP itu Himpunan Penerjemah Indonesia, insya Allah di kelompok berikutnya ya, kelompok 7 itu akan lebih detail menjelaskan soal-soal itu. Ya. Saya hanya ingin menambahkan atau membenahi ya beberapa definisi ya. Pertama ya mengenai pengertian. Jadi teman-teman ini kan sepertinya mengambil definisi ini itu tidak berdasarkan tidak berdasarkan bentar, teman-teman. Nah, waduh, ada yang admit barusan. Nah, ini. Masih kelihatan ya, teman-teman ya? Masih, Ustaz. Oke. Ini sepertinya kelompok 6 itu mengambil definisi ini itu tidak berdasarkan ketentuan terbaru atau Permenkumham istilahnya, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2019. Itulah. Ini adalah definisi yang lama dan sudah tidak digunakan lagi sebenarnya. Jadi kriteria seperti ini tidak digunakan. Kalau begitu ya, kalau yang disumpah harus gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dan ini harus di Jakarta kalau kayak gini kan. Coba, penerjemah tersumpah adalah penerjemah yang telah lulus dari ujian kualifikasi penerjemah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya, dulu Fakultas Sastra, Universitas Indonesia minimal A, dan diambil sumpahnya oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Berarti di Jakarta dong. Surabaya bagaimana? Kan gitu. Materi yang diujikan adalah terjemahan yang berhubungan dengan bidang hukum. Nah, kan gitu. Di sini ini. Nah, saya sarankan teman-teman kelompok 6 nanti membenahi ini, terutama juga yang berkaitan dengan dasar hukum. Nah, dasar hukum mengenai penerjemah tersumpah gitu loh ya. Dasar hukumnya adalah mengenai ada nggak aturan mengenai penerjemah tersumpah. Ada, itu peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2019. Gitu loh ya teman-teman. Ini benar memang, tapi yang saya maksud di sini itu profesi penerjemah tersumpahnya, bukan dasar hukum legalisasi dokumen terjemahannya. Artinya orang yang menjadi penerjemah tersumpah nanti melalui proses ini tetap. Nanti ke Kemenkumham gitu loh, Rek. Coba saya coba share dulu ya. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya lah ya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019. Ini merubah aturan nomor 29 tahun 2016 ya. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 16 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pelaporan dan pemberhentian penerjemah tersumpah gitu ya. Nah, di sini dijelaskan prosesnya, termasuk prosedurnya bagaimana. Makanya saya tadi mencoba membenahi ya. Sepertinya standar yang ditaruh oleh teman-teman studi ya adalah standar lama memang dulu iya. Karena sekarang ada peraturan terbaru tentang sertifikasi profesi. Makanya ada HPI dan lain-lain juga. Kalau kita mau jadi penulis di bidang sastra, novel, sekarang juga disertifikasi. Karena ada badan hukumnya, ada peraturan terbaru memang yang ngurusi sertifikasi profesi. Kalau profesimu penulis apa kamu? Novel misalnya, apa buktinya? Itu juga disertifikasi, ada persyaratan yang ketat. Itulah teman-teman. Coba ya, bentar saya lanjutkan. Nah, ini pasal 1 ya. Penerjemah tersumpah adalah orang atau individu yang mempunyai keahlian dalam menghasilkan terjemahan yang telah diangkat sumpah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Terjemahan adalah hasil dijelaskan semua.
kalau teman-teman baca di sini ya ada. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi. Ya, Menkumham kalau di Indonesia kan gitu. Organisasi profesi adalah himpunan penerjemah Indonesia misalnya, karena resmi dia. Nah, lembaga sertifikasi profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP istilahnya ya. Nah, ini dibaca ulang oleh teman-teman. Menurut saya di sini juga ada tata caranya, syarat-syaratnya apa menjadi penerjemah tersumpah itu bagaimana prosesnya gitu sebenarnya. Artinya bahasa bahwa harus gubernur DKI itu sepertinya tidak, ya dulu memang begitu, tapi sekarang sudah sepertinya tidak lagi kayak gitu. Artinya ada kewenangan tertentu yang penting dia sudah terdeteksi, nanti cara pengajuannya ke Kementerian Hukum dan HAM, bukan ke Gubernur DKI Jakarta gitu loh ya. Ini perlu saya tegaskan biar tidak salah pengertian nanti teman-teman gitu loh ya. Kalau teman-teman juga baca di hukum online misalnya juga ada kok peraturan, dan itu update peraturannya terbaru, memang dia mengikuti standar dari Permenkumham nomor 4 tahun 2019 ini. Ini nanti dibenahi ya kelompok 6 ya, mengenai legalitas dan definisi tadi itu. Mengenai penerjemah Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI, itu secara spesifik dan detail itu akan dijelaskan pertemuan yang akan datang, kelompok 7. Jadi kelompok 7, 8, 9 mohon untuk disiapkan materinya. Tapi yang perlu dibenahi, saran saya kepada kelompok 6 ini terkait mengenai prosedur menjadi penulis tersumpah. Ini kan nggak dibahas di materinya gitu ya. Jadi cantumkan poin-poin penting dari Permenkumham nomor 4 tadi itu, nomor 4 tahun 2019. Gitu ya, teman-teman. Dan yang lain nanti bisa, yang lain sebenarnya tidak terlalu urgen sekali ya. Insya Allah bisa dipahami maksud saya ya. Saya klarifikasi dulu kepada teman-teman kelompok 6 terutama, biar bisa diupdate nanti materinya itu, silakan diupdate lagi. Coba kalau teman-teman sebenarnya kalau mau coba searching, karena di internet juga ada, di BPK juga dicantumkan undang-undang itu. Artinya undang-undang sekarang itu kan mudah diakses karena bentuknya PDF, siapapun seluruh bangsa Indonesia gitulah ya, itu bisa mengakses undang-undang itu. Kapan dia diundang-undangkan gitulah ya. Kapan dia diundang-undangkan misalnya, kapan dia diberlakukan, itu ada semua. Jadi kita tinggal baca saja sih sebenarnya kalau teman-teman mau ya, tinggal baca saja. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah kalau untuk HPI itu yang akan datang aja insya Allah. Pertemuan yang akan datang akan diulas secara detail, dan saya baca memang di beberapa websitenya HPI itu untuk tahun 2020 kemarin itu ada pengunduran jadwal ya. Tes sertifikasi nasional HPI itu memang ada untuk penerjemah. Nah, teman-teman bisa searching, terutama bagi kelompok 7 itu silakan buka websitenya HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Nah, pelajari di situ, kemudian coba didesain menjadi materi yang menarik, karena mereka juga punya dasar hukum, gitu lah ya. ORID dia resmi organisasinya kok, gitu lah. Kira-kira begitu. Kelompok berapa tadi? Teman kalau mau mau download undang-undang atau draft mengenai legal formal peraturan menteri misalnya, itu bukannya di bpk.go.id ya. Peraturan.bpk.go.id. Coba saya
Share dulu teman-teman. Biar nanti teman-teman bisa lebih leluasa. Nah ini kan database peraturan. Jadi sini ada semua. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2019. Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 29 tahun 2016. Syarat dan tata cara pengangkatan, pelaporan dan pemberhentian penerjemah tersumpah. Jadi sudah diatur di sini. Tidak seperti logika masa lalu harus di UI kemudian DKI, tidak kayak gitu logikanya gitu ya. Detail peraturan, jenis peraturan Menteri dan HAM, entitas hukum dan HAM nomor 4. Nah ini ditetapkan tanggal 19 Februari 2019, diundangkan tanggal 25 Februari 2019 berlaku. Nah, sudah ada. Tinggal diunduh berkasnya. Status mengubah Permenkumham nomor 29 tahun 2016. Jadi yang 2016 sudah tidak berlaku, yang berlaku itu yang 2019. Gitulah teman-teman. Nah, di situ dijelaskan panjang lebar tata prosedurnya apa saja kira-kira. Sudah ada gitu loh maksud saya gitu. Apa namanya? Bisa memahami mengenai profesi penerjemah tersumpah ini, bahwa sekarang itu urusannya sudah menteri lagi ya, tidak UI lagi maksud saya. UI itu tahun berapa? Tahun masa lalu ya, kira-kira begitu. Kelompok 6 bisa ditangkap maksud saya ya? Iya, sakit Ustaz. Iya Ustaz. Nanti di apa? Terutama berkaitan dengan legalitas dan peraturan dan tata cara prosedurnya, silakan diambilkan di ini di peraturan tadi itu, Permenkumham nomor 4 tahun 2019 yang merevisi Permenkumham nomor 29 tahun 2016. Kira-kira begitu. Kenapa? Syaratnya memang definisinya tidak salah, cuma tata caranya saja. Kalau dulu memang di UI ya, sekarang udah dihapus itu. Standarnya 80, sekarang memang harus ada sertifikasi. Ya, artinya penerjemah tersumpah memang tetap harus tersertifikasi oleh badan profesi, Badan Sertifikasi Profesi Nasional, BNSP ya. Dan sekarang yang ditunjuk oleh kementerian itu adalah HPI kalau bidangnya penerjemah tersumpah. Gitu loh. Kalau bidangnya adalah penulis, itu ada penulis ID misalnya. Nah, Institut Penulis.id, Bambang Trim ya. Jadi kalau teman-teman ingin punya sertifikat sebagai penulis bukan penerjemah, nanti sertifikasi profesinya dia bukan ke HPI, beda lagi teman-teman. Semuanya tersertifikasi karena pemerintah ingin ada standarisasinya. Artinya penerjemahan tersumpah itu dia lebih bisa dipertanggungjawabkan karena itu dokumen negara, legal formal, beda dengan penerjemah biasa. Kalau penerjemah biasa tidak ada status legalnya, gitulah teman-teman ya, tidak ada hubungan dengan itu. Nah, kalau penerjemah tersumpah ada teman-teman, jadi ada alurnya. Harus pihak kementerian dulu. Kenapa? Karena itu hubungan antar negara nanti. Kalau kita menerjemah surat nikah misalnya atau surat cerai atau apapun saja, kan harus mengerti kira-kira kalau di Belanda bagaimana, di Arab bagaimana, di Mesir bagaimana, kan gitu. Makanya ada Kementerian Luar Negeri, ada Kadubes dan macam-macam. Jadi mereka itu kenapa tarifnya agak mahal. Per halaman bisa 200 dan macam-macam ya, tergantung jasanya nanti. Tapi biasanya sudah distandarkan memang. Beda dengan penerjemah biasa. Kalau penerjemah biasa ya tergantung kesepakatan saja teman-teman. Gitulah maksud saya. Dan untuk menjadi penerjemah tersumpah ada beberapa jasa juga yang membuka registrasi untuk penerjemah tersumpah. Artinya jasa ini kemudian memfasilitasi teman-teman bagaimana agar bisa terdaftar di Kemenkumham juga, gitulah. Termasuk juga bagaimana nanti tata caranya ikut tes di HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Itu kira-kira. Teman-teman bisa dipahami ya? Nggih, sakit Ustaz. Oke, tadi ada pertanyaan apa saja dari kelompok yang lain ya? Ada apa yang belum terjawab kira-kira?
Oh, Mas Falyas tadi nanya ya? Mas Falyas nanya soal sertifikasi profesi penerjemah tadi itu ya? Nah, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, Mas Falyas, di Himpunan Penerjemah Indonesia. Jadi syaratnya apa saja kira-kira, gitu ya. Tetapi yang jelas, kalau penerjemah tersumpah itu Anda lebih qualified. Artinya terjemah Anda itu bisa digugat, gitu loh, teman-teman. Ini kalau salah ya, makanya dia disumpah dulu oleh Menteri. Disumpah itu artinya dokumen itu bersifat rahasia, gitu loh, Rek, ya. Kalau kenapa? Karena berhubungan dengan surat-surat resmi, KTP, SIM, itu kan tidak bisa di-share sembarang orang. Makanya bahasanya dia selain harus memiliki kualifikasi yang fix ya, yang benar-benar bisa ditanggungjawabkan dalam konteks terjemah, dia harus disumpah dulu kerahasiaannya. Dokumen ya tidak boleh sembarangan, Rek. Ijazah dan macam-macam. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lain? Silakan teman-teman. Ada pertanyaan dari Mbak Rohma, Ustadz. HPI, Iya, gimana pertanyaannya? HPI kan dibagi menjadi dua, penerjemah muda dengan penerjemah yang sudah terdaftar. Nah, pada penerjemah muda itu kan di situ kami menuliskan cukup mendaftar saja. Nah, Mbak Roma menanyakan apakah ada syarat tertentu untuk syarat penerjemah muda. Kelompok Anda ngambil dari mana datanya? Dari HPI? Iya, dari webnya HPI, Ustaz. Iya, nanti gini aja. Kalau menurut saya, gini teman-teman ya, kalau teman-teman mau baca website ya, itu tolong dipahami mengenai proses update-nya, kemudian tanggalnya juga gitu ya. Tadi saya nge-share ini, teman-teman mempelajari nanti kelompok yang akan datang nanti, ini tolong dipelajari mengenai di sini ya, mengenai ini. Karena website resminya dari sini. Kecuali Anda punya teman misalnya yang kerja di sini, monggo. Tapi yang jelas seluruh dokumen yang dipelajari ya di sini, ya, di sini. Bagaimana prosesnya? Silakan nanti coba aja Anda tanya-tanya di sini, teman-teman ya. Tanya-tanya di sini. Tahun ini masih dikerjakan, mohon bersabar ya. Gitulah teman-teman. Artinya ini sebetulnya ada proses upgrading lagi. Gitulah teman-teman. Ini ada proses upgrading websitenya, dan saya cek di beberapa penerjemah tersumpah juga ada beberapa halaman yang kayaknya ada menunya tapi isinya yang nggak ada, gitulah. Nah, pelajari di sini ya teman-teman. Termasuk pertanyaan dari Rahma ya, Rahma tadi ya. Nah, ini di sini nanti dipelajari komisaris daerah yang ada apa saja kira-kira. HPI Komda Jatim, nah, misalnya. Jadi peraturannya masih mau ini. Coba searching tadi nanti ya teman-teman ya. Udah lama nggak diupdate ini. Didirikan di Malang pada 29 Oktober 2019. Nah, organisasi ya di sini. Pengurusnya mitra hukum, dasar hukum. Silakan dipelajari di sini teman-teman. Kalau saya ini masih, coba bayangkan. Taman ini masih dikerjakan, mohon bersabar ya. Bersabar. Artinya tidak diupdate ini teman-teman. Makanya saya tadi ngomong ke safety itu tolong diupdate dong gitu loh. Artinya apa yang kita pahami mengenai di sini yang dicantumkan oleh teman-teman. Nah, teman-teman tadi mencantumkan mengenai ya. Bentar, saya cek. Nah, ini pertanyaannya. Makanya kalau datanya kita berdasarkan online itu, ya itu bisa berubah teman-teman gitu ya. Ini HPI ya, tes yang HPI ya. Kemudian tes sertifikasi nasional HPI sebagai syarat anggota HPI, anggota muda tidak ada persyaratan khusus, cukup mendaftar dan mengisi formulir keanggotaan HPI, sudah itu aja.
Ini mungkin belum diupdate. Bisa jadi teman-teman kalau ikut nanti ada beberapa persyaratan teknis, gitu lah ya. Kalau anggota penuh, ya pernah menerjemahkan buku dan yang karyanya ditelitikan oleh penerbit IKPI. Melampirkan contoh terjemahan beserta teks sumbernya dengan terjemahan sebanyak. Coba kita cek. Ini ada kode etik, ada sertifikasi gitu ya. Masih kelihatan kan teman-teman? Nih. Masih. Sertifikasi adalah HPI. Informasi umum. Di mana dan kapan, tempatnya apa. Lihat daftar penerjemahnya. Nanti dibahas di sini aja teman-teman. Nah, dibahas di sini aja. Tapi sepertinya memang untuk bahasa Arab tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu tidak terlalu banyak mendominasi di HPI ini. Yang banyak bahasa Indonesia ke Inggris, ke Mandarin, ke Belanda gitu-gitu loh. Apa itu sertifikat nasional HPI untuk penerjemah? Surat yang diterbitkan Komite Kompetensi dan Sertifikasi HPI untuk penerjemah yang lulus tes sertifikasi nasional dan yang menyatakan bahwa pemegang sertifikat mampu melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah profesional. Itu ya. Ya, coba aja nanti daftar teman-teman ya. Ada kok ini. Sertifikat HPI untuk juru bahasa beda lagi. Siapa pesertanya? Untuk ini yang ikut sertifikasi ya, bukan menjadi anggota HPI. Tolong dibedakan. Kalau yang ditulis oleh Septi dan kawan-kawan tadi itu kelompok 6 itu dia menjadi anggota HPI, penerjemah muda, ada yang anggota penuh kan gitu ya. Nah, ini sertifikasi yang beda. Ada apa enggak sini ya? Bentar teman-teman, kita cek. Coba bahasa Inggris, Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, bahasa Inggris. Yang bahasa Arab enggak ada. Makanya ini peluang bagi teman-teman PBA untuk segera ke situ. Nah, gitulah, Rek. Coba ada yang daftar di sini. Coba nanti kita urus ya. Nah, untuk yang bahasa Arab Indonesia, untuk Indonesia ke Arab. Gitulah, teman-teman ya. Ini kan juga peluang karena saya cek memang loh. Kok tidak ada ya yang bahasa Arab? Belum ada, bukan tidak ada, belum ada. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, gitu-gitulah, Rek. Untuk keanggotaan tadi belum diupdate ya, teman-teman bisa lihat sendiri untuk anggota ini. Pendaftaran coba. Ini anggota HPI-nya ya. Ingat, anggota HPI bukan mau ikut sertifikasinya. Kalau ikut sertifikasinya, insya Allah ada. Cuma karena masa pandemi kayaknya memang kemarin di pending ya tahun 2020. Nah ini, pengunduran jadwal TSN HPI 2020 untuk penerjemah. Kalau ini sertifikasi nasional, bukan menjadi anggota. Tapi untuk menjadi anggota itu kan masih masih diupdate tadi itu. Makanya saya tidak ngerti apa sih persyaratan khususnya, sepertinya tidak ada. Kalau yang anggota biasa ya tidak ada. Daftar aja. Jadi kalau teman-teman hanya ingin menjadi anggota biasa dari HPI dengan penerjemah muda tadi itu tidak ada syarat khusus, sudah daftar aja, isi formulir beres. Tapi kalau Anda menjadi anggota yang penuh ya, maka harus punya terjemahan. Berapa syaratnya tadi itu yang disebutkan gitu kan. Kira-kira begitu ya. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Jadi mengenai HPI ini biar dibahas oleh kelompok 7 ya, biar lebih siap. Kelompok 7 silakan dipelajari semuanya, bandingkan dengan beberapa badan sertifikasi nasional provinsi lainnya. Coba dihubungkan semuanya, di datanya dibaca ulang, undang-undangnya dibaca gitu lah ya. Terutama mengenai Permenkumham tadi itu nomor 4 tahun 2019. Itu kira-kira. Baik, ada pertanyaan lagi teman-teman?
Cukup kira-kira ya? Ya, Ustaz. Silakan kelompok 5 barangkali ada yang mau disampaikan. Kelompok 5, nah kelompok 6 ya. Barangkali ada yang mau disampaikan. Dan kelompok yang lain barangkali ada yang masih perlu ditanyakan ya. Monggo ditanyakan, teman-teman. Kalau sebenarnya cukup enggak apa-apa, kita tidur lagi habis ini gitu ya. Silakan kelompok 6. Saya kembalikan ke kelompok 6, silakan diatur bagaimana, apakah masih ada yang mau tanya atau tidak. Saya tadi sebenarnya hanya untuk klarifikasi biar teman-teman tidak bukan menyesatkan, tidak, cuma kurang update gitu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ataupun ditanggapi dari materi hari ini. Dari materi kami, kelompok 6, silahkan. Atau cukup teman-teman ya? Kalau cukup artinya mengenai ini, apa yang perlu kita perhatikan sebenarnya, poin saya kenapa harus ada materi ini. Terus terang, jadi materi ini adalah materi yang saya modifikasi ya. Jadi kalau jadi Prodi nggak ngasih tidak ngasih seperti ini sebenarnya, tidak ada peringatan sumpah. Memang saya kasih aja karena peringatan sumpah juga bisa menjadi salah satu ladang untuk entrepreneurship ya. Itulah. Itu kenapa saya cantumkan di RPS-nya. Nah, tujuan saya sebenarnya adalah bagaimana kita membaca peluang, terutama bagi mahasiswa PBA yang ikut konsentrasi terjemah, itu memiliki ghirah ya, memiliki semangat untuk serius di bidang terjemah ini. Kan bisa dengan besok pertemuan yang akan datang kita ngomong HPI itu akan panjang lebar ya prosesnya. Saran saya teman-teman juga coba saja kontak HPI itu, hpi.org itu, prosesnya bagaimana gitu teman-teman. Bahkan kita juga bisa ngajukan nanti kalau mau dari Prodi misalnya atau dari teman-teman sendiri, Asosiasi Penerjemah Surabaya misalnya atau WINSA sebagai sebuah organisasi itu bisa mengajukan kerjasama ke HPI misalnya untuk proses sertifikasi nasional penerjemah. Kalau sudah Anda menjadi penerjemah tersumpah, maka Anda lebih harus serius lagi. Itulah maksud saya. Ini kan menjadi peluang dan sepertinya belum banyak yang bahasa Arab. Meskipun banyak. Jadi dulu Ustaz Syarif teman saya dia tanya di Facebook, ada nggak yang kenal jasa penerjemah tersumpah yang bahasa Arab? Kalau yang lain banyak gitu loh teman-teman. Kalau tidak salah cuma di Pak Nasir Al-Sun. Saya tidak ngerti apakah beliau juga sudah resmi terdaftar di Kemenkumham atau tidak, dan sudah tersertifikasi atau tidak. Kita kan orang kan gini Rek, orang itu kan percayanya klien kita, calon klien itu dia lebih percaya kalau kita bersertifikasi gitu Rek. Lebih percaya kenapa? Karena itu ini soal hukum kan gitu, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita kan nerjemah tapi tidak punya sertifikat penerjemah, menurut orang umum, klien-klien itu relatif kurang kredibel dalam tanda kutip. Nah, makanya dengan materi kuliah ini sebenarnya tujuan saya adalah bagaimana teman-teman kemudian tertarik ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau pandemi sudah tidak mengganggu kita lagi ya, bisa ketemu misalnya, bisa lebih dirumuskan, lebih spesifik bagaimana langkah-langkah mahasiswa terutama PPA yang ikut konsentrasi terjemah itu misalnya PPL-nya kerjasama dengan HPI misalnya lah ya, kerjasama dengan coba magangnya nanti misalnya di jasa penerjemah tersumpah di Surabaya ada berapa sih? Saya cek ada di Citra Linguis, ada di Surabaya itu apa di HR Muhammad atau apa gitu. Nanti teman-teman bisa cek.
itu kan bisa kita kerjasamakan, teman-teman. Jadi tidak hanya ke lisan Arabi dalam tanda kutip ada PPL ke sana, tidak harus begitu konsepnya. Makanya saya membuka cakrawala baru bagi teman-teman, karena sebelumnya mungkin tidak ada. Baru pertama kali ini saya membuat saya ngajar mata kuliah ini dan saya modifikasi langsung. Nah, RPS-nya itu tidak sama dengan RPS yang dipakai sebelumnya. Nah, itulah teman-teman. Jadi sekali lagi poinnya adalah setelah teman-teman mempelajari mengenai mekanisme prosedur tadi itu, undang-undangnya juga sudah nanti saya share ya, silakan di-download aja di Classwork misalnya, biar dipelajari, itu kita ini lebih solid lagi, lebih semangat lagi menjadi penerjemah. Coba saya share ya, di Surabaya ada penerjemah tersumpah di mana saja kira-kira? Kami ya. Baik, saya kira cukup mungkin ya teman-teman. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri? Nah, setelah ini kita lanjut di grup aja. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa lanjutkan di Classwork juga. Gitu ya teman-teman. Saya mau konfirmasi dulu kelompok 7 yang hadir. Siapa saja di sini? Kelompok 7 apakah ada yang hadir? Ada. Kelompok 7 silakan mengacungkan tangan. Kelompok 7 acungkan tangan, silakan. Pakai emoticon itu deh, emoticon tangan atau apa gitu lah. Silakan kelompok 7. Ada, enggak ada? Khairiyatin Hidayatul Jannah ya. Siapa lagi Khairiyatin selain Khairiyatin siapa? Oh, ada 2 orang. Farah Maulidia ya. Mohon disiapkan materinya terutama untuk yang KPI. Iya gimana? Apa Ustaz? Iya, untuk yang kelompok 7 itu ada berapa Ada berapa orang?
Silakan. Barusan Farah Maulidia keluar ya? Farah sama siapa barusan itu? Farah sama Khairiyatin, Ustadz. mana barusan? Ya, itu ada berapa teman-teman? Saya cek lagi ya. Mohon maaf saya tidak hafal ya teman-teman. Jadi ada 5 orang Ustadz. Ada 5 orang ya. Saya cek dulu di ini di classroom. 5 Ustadz. Ada 5 ya. Nah ini tugas kelompok. Kelompok 7 itu Eva Fitriana ada hadir sekarang, belum nggak hadir ya. Farah Nur Maulidia, Emma Rakasiwi, Khairiyatin Hidayatul Jannah, Muhammad Najihuddin. Ya, Mas Najih baru join ini kayaknya, ya. Kemudian kelompok 8 Halimatus Sa'diyah, Hidayatus Sholihah, Hanana Nabila Melinia, Amilatul Fitri Anwar, Safira Tasya Putri Utama, Falyas Mukalminan Ni'am Aqsa. Mas Falyas atau Mak Aqsa ya. Jenengnya cek dawa nih Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ke-9 Zainur Rahma Saadi, Himmatul Khairah, Maharatun Nubaha, Alif Nur Hanifah, Alvina Kurnia Damayanti, sama Fira Faida. Ini mohon teman-teman kalau bisa disiapkan semuanya dulu ya. Kalau memungkinkan. Sebenarnya hari ini kalau bisa ya kelompok 7 juga bisa presentasi, tapi sepertinya belum selesai ya gitu lah. Kelompok 7 bagaimana progresnya? Belum ya? Oke. Jadi kelompok 7, 8, 9 mohon disiapkan. Barangkali pertemuan yang akan datang sudah selesai. Nah, kalau itu sudah selesai, maka nanti kita akan ini teman-teman akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi pertemuan 10 sampai ke 15 itu adalah setiap kelompok mempresentasikan proposal bisnis di bidang terjemah. Kan begitu. Nah, karena proposal bisnis, maka tolong teman-teman dikaji mulai sekarang kira-kira kelompok 1 itu mau milih bisnis apa kira-kira. Apakah membuat kursus di bidang penerjemahan, terus konsepnya bagaimana, pola pengembangannya bagaimana, marketingnya bagaimana, gitu lah, permodalannya bagaimana, macam-macam. Pokoknya Anda bisa mengkonsep sebuah bisnis yang bisa diukur oleh calon investor. Kira-kira begitulah. Jangan, ya pokoknya saya mau buat ini, ya nggak bisa pokoknya deh. Ya harus dibuat desain proposalnya harus jelas karena Anda mahasiswa gitu lah. Tidak kemudian ya yang penting bikin, enggak. Orang bikin pentul aja ada catatannya kok. Ya. Gimana strateginya nanti, biayanya berapa. Meskipun nggak ditulis, tapi kan di pikirannya ada dia. Nah, aku makalnya di sini nanti. Apalagi bisnis terjemah gitu loh maksud saya. Dan itu tolong dipikirkan ulang bagi teman-teman. Jadi untuk pasca kelompok 9 selesai presentasi, maka langsung kelompok 1 lagi 3 dan 4 mungkin ya, sampai berapa nanti kita bagi waktunya, itu mempresentasikan via Zoom tentunya bisnis entrepreneurship terjemah ini. Itu ya. Nah, mengenai UTS, mumpung ini teman-teman juga banyak yang hadir ya, alhamdulillah. Paling hanya berapa orang yang hadir? Ada 41 partisipan ya. Nah, untuk UTS teman-teman hanya membuat video review saja. Saya sudah buatkan intronya ya. Jadi teman-teman nanti ngupload di Google Drive. Nah, dan posisi HP-nya adalah portrait ya, landscape ya. Nanti saya tuliskan aja teman-teman biar gak bingung. Materinya adalah dari 1 sampai 9. Silakan teman-teman memilih ya. Dan ini tugasnya adalah individu. Review itu kan umum. Ya, review itu adalah bagaimana Anda menggambarkan kira-kira motivasi menjadi penerjemah, bisa dikaitkan dengan beberapa materi. Misalnya ada HPI kan, kemudian pokoknya nge-review saja teman-teman. Misalnya, alhamdulillah saya bersyukur sekali karena materi ini mengajarkan tentang bagaimana kita menjadi penerjemah profesional, bla 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 gitu lah ya. Yang penting ada teman-teman buat video
yang menggugah dan mampu memotivasi siapapun untuk, terutama mereka nanti kalau kuliah di UIN dan milih bahasa Arab juga tertarik untuk menjadi penerjemah gitu lah. Dikaitkan dengan beberapa materi yang sudah kita pelajari. Bahwa kita belajar tentang bisnis terjemah itu bla 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 panjang lebar gitu aja. Tapi jangan lama-lama. Nah, makanya nanti saya kasih aturannya saja gitu lah ya. Untuk tes ini adalah individu dan hanya gitu aja teman-teman. Karena kita kuliahnya daring, nanti saya kasih kasih link untuk ngupload di Google Drive ya. Upload di situ, nanti saya yang edit teman-teman ya. Saya yang edit videonya. Kalau teman-teman pandai ngedit ya silahkan edit aja. Nanti saya tinggal ngasih intro sama ngasih di akhir gitulah ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Untuk UTS ini nanti saya share di grup WA aja ya. Poin-poinnya 1 membuat begini, 2 begini gitu aja. Ya. Tapi yang jelas teman-teman adalah membuat review melalui video ya, video review pembelajaran. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ustaz, review materi saja apa cuma kayak kata-kata motivasi aja, Ustaz? Ya, ada kata-kata motivasinya, ada review materinya. Review materinya itu teman-teman tidak harus serius mereview, menjelaskan penyaur sumpah dari awal sampai akhir, tidak. Gitulah ya. Tetapi hanya mengkontekstualisasi lebih tepatnya. Ya, melakukan kontekstualisasi. Jadi teman-teman setelah mengikuti mata kuliah ini dari kelompok 1 sampai 9, materi ke-9 itu, kira-kira apa yang Anda dapatkan sehingga memunculkan motivasi apa? Dikontekskan dengan beberapa materi, baik satu materi atau semuanya tidak ada masalah. Tetapi bukan review serius mengenai perkuliahan Anda mau menjelaskan presentasi mengenai materi, bukan. Gitulah ya. Jadi kalau Anda misalnya ingin buat video tentang materi penerjemahan tersumpah, Anda itu tidak menjelaskan kayak kelompok 5 sekarang, kelompok 6 sekarang, tidak. Gitulah. Tetapi Anda melakukan kontekstualisasi bagaimana Anda dengan mengikuti kuliah ini, salah satu materinya adalah penerjemahan tersumpah, Anda tergugah misalnya. Anda bercerita, oh saya kemarin pernah searching ya teman-teman, jadi betapa penerjemahan tersumpah itu sangat luar biasa potensinya, misalnya. Anda ya kayak orang bercerita saja gitu lah teman-teman ya. Nanti saya detailnya saya share di grup gitu ya. Saya kasih contoh juga gimana videonya kayak apa misalnya. Nanti saya share videonya. Kira-kira begitu ya. Ada yang lain teman-teman? Cukup ya kira-kira ya? Cukup Ustaz. Saya kira cukup teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan materinya pada kesempatan kali ini. Beberapa poin nanti tolong dibenahi ya teman-teman kelompok 6 karena itu bukan salah tapi tidak update. Gitu. Dan bagi kelompok 7, 8, 9 mohon disiapkan materinya. Kalau memungkinkan pertemuan yang akan datang kita selesaikan aja untuk materi ini. Kemudian kita fokus ke proposal bisnis yang harus dieksekusi oleh masing-masing kelompok. Kira-kira begitu teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan join atau hadir via Zoom ya. Insya Allah tidak ketiduran meskipun bulan puasa. Terima kasih. Marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ajukum naltaqi insyaallah fi yaum al-isnin al-ati ila liqa. Wallahul musta'an ila sadir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Silakan bisa keluar kita ya. Yang mau tidur silakan tidur, yang mau melanjutkan kuliah reguler silakan kuliah reguler. Terima kasih.